Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Kata Allah, jika Anda punya kesulitan dalam hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka Anda akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Fisik ada masalah, pergi ke dokter. Sekarang hidup kita punya masalah, maka yang bisa menyelesaikan semua itu kita harus datang kepadanya. Siapa itu? Carilah yang tidak punya batas dalam pemberiannya. Bukan cuma sekedar memperbaiki motor Anda dengan kun fayakun dan ditunjukkan kepada bengkel terbaik. Bahkan ia mampu mendatangkan motor yang lebih baru. Masalah apa yang Anda miliki? Maka datang kepadaku, kata Allah, karena aku tidak punya batas dalam pemberian. Wasta'inu bisabri wassalat. Jika engkau punya persoalan dalam hidup, sabar dulu terima. Nanti saat sholat, datang kepadaku, mintakan apa yang ingin kau mohonkan. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat. Kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulan. Saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergandengan tangan dengannya masuk ke surga." Riwayatnya sahih. Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zuzan. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda, kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda nggak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang... Ada orang yang ketika berdoa, Allah bukan nggak mau ngabulkan. Jadi balik lagi mental kayak gini nih. Nih, ini ada gelas kan? Iya kan? Oke. Kalau ini nggak ada sekatnya, saya mau masukkan apa aja bisa. Tapi kalau disekat begini, apa yang mau masuk? Gula nggak masuk, garam nggak masuk, spidol nggak masuk, balik mental. Bukan Allah nggak ngasih, mental. Apa yang menutupi sehingga mental jawaban dari Allah itu? Pertama kata Nabi, mat'amu haram karena sumber makanannya haram. Mashrabu haram karena minumannya haram. Malbasu haram karena pakaiannya haram. Wal udhiya bi haramin, dan perangkat hidupnya haram. Anda yustajabu lidzalik, bagaimana itu bisa dijawab doanya? Suami Anda titipan, istri Anda titipan. Maka tolong jaga titipan itu supaya kembali dalam keadaan baik. Maka tugas kita membuat dia soleh. Kalau Anda ingin istri yang solihah, jangan dituntut dia, tapi bantu dia jadi solihah.
Kalau ibu ingin suami soleh, jangan banyak dituntut, bantu dia supaya soleh. Bekerja samalah supaya titipan itu ketika kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Dan ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia milik abadi kita saat di surga nanti. Nggak akan dipisahkan lagi semuanya. Tapi jangan sampai terjadi satu berteriak di neraka karena tak sanggup kita selamatkan pada saat itu. Apa ibu tega melihat anak yang sekarang telah dikandung, dilahirkan, digendong, disayang-sayang, lucu dia, lantas suatu saat berteriak minta panggil mamanya, mama, mama, ummi, dan anak nggak bisa bantu dia. Karena itu anak berbakti pada orang tua berbakti pada anak, muliakan semuanya itu. Insya Allah berikan kemuliaan pada kita semua. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan.